goyang yuk. Yang bisa berdiri boleh berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Bapak Ibu semua, saya belum melihat sukacita dari Bapak Ibu semua. Kita mau mulai lagi lagu ini. Kita bagi dua kelompok ya. Kalau tangan saya di sini, bagian baris ini yang menyanyi. Nanti kalau tangan saya di sana, sebelah kanan, bagian kanan yang menyanyi. Kalau saya angkat, kita semua menyanyi sama-sama. Saya mau mendengar semua Bapak Ibu yang bernyanyi ya. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan berputar gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Semua. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Mari, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau awali doa kita pada pagi hari ini. Dengan tanda kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa datang di tempat ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami yang kami sudah perbuat dalam perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami ya Tuhan. Kami sering menyedihkan hati-Mu, kami sering mengecewakan Engkau. Tapi terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Bapa yang begitu baik, Kau Bapa yang begitu sempurna, Kau Bapa yang begitu mengasihi kami.
Biarlah Tuhan pada pagi ini, dengan sesungguh hati, dengan kerendahan hati, kami boleh mengucap syukur lewat pujian kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mau angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur bagi kasih-Mu melimpah terus dalam Yesus. Kami bersyukur berkat-Mu Tuhan yang terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hari ini Kau masih beri kesempatan kepada kami untuk masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk rahmat kasih, kebaikan dan damai sejahtera yang terus Kau curahkan buat kami semua. Khususnya hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau sudah memberikan rahmat kesehatan buat setiap kami yang ada di tempat ini khususnya. Biarlah Tuhan kebaikan dan kemurahan-Mu, kesehatan kami terus Kau pelihara sehingga kami boleh tetap sehat kuat bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari yang baru, pagi yang indah ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pengampunan-Mu, pertolongan-Mu yang tiada habis-habisnya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang terus-menerus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat datang Ibu Novi tempat ini. Ibu Novi yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membawa bekal mematakan belenggu kutuk keturun. Kita selalu percaya ya bahwa apapun juga keadaan kita, tetap kita pegang janji Tuhan. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan, saat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat,
Tapi hati kita percaya. Hati kita percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Yuk Bapak Ibu, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak dalam kehidupan kita. Kita mau lebih mencintai Dia dalam hidup kita. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan
Hina darana hina rana manata hina tara shikiana darana manata. Kiara hina rana hina shikana tara shikana darana manata. Kiara hina rana manata shikiana darana manata kina tara shikiana darana manata kana tara shikina darana manata kana tara shikina darana. Kiara manata sinara. Kiara sinara manata hina shikiana darana manata. Kinara sikiana tara shikiana tara. Kiara sikiana darana manata shikiana. Untuk kehadiran-Mu di tempat ini, melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah menguatkan dan meneguhkan hati kami kembali. Saat ini ya Bapa, buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu, mendengar pesan-Mu, lewat hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Novianta Basri. Pakai Ibu Novi ini Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu. Urapi mulut dan bibirnya dalam menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari-Mu. Ya Tuhan, tolong juga untuk kami, biar kami boleh membuka hati, kami boleh menyimak firman-Mu, kami boleh merenungi firman-Mu Tuhan, kami boleh membuka dan menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah ya Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persembahkan untuk Ibu Novi. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Baik? Sehat? Amin. Itu karena Tuhan Yesus baik. Tepuk ke sebelahnya, Tuhan Yesus baik loh. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Temanya sis, yo. Hari ini kita temanya apa? Mematahkan belenggu kutuk keturunan. Gini loh, ada orang yang bilang gini, Bu Novi, kalau kutuk itu sudah enggak ada zaman sekarang. Kutuk itu udah ditanggung Yesus di kayu salib. Iya apa ya? Iya memang, kutuk udah tanggung Yesus di kayu salib. Tetapi yang saya mau bahas ini berdasarkan pengalaman konseling saya. Orang konseling sama saya, berdasarkan pengalaman itu saya bikin renungan ini. Ya, seringkali kecenderungan dari leluhur kita, itu bisa menurun kepada kita. Ya, kalau saya boleh bilang halusnya gini, belenggu dosa keturunan. Tapi kan orang-orang suka bilangnya gini, itu kutuk gitu. Jadi saya bahas sedikit tentang hal itu. Jadi sebenarnya adalah saya tulisnya mematahkan belenggu kutuk atau dosa keturunan ya. Kalau ditanya ini Katolik enggak? Katolik, karena ada yang komplain bilang gini, ini pengajarannya Kristen katanya. Ya, bukannya Kristen, Kristen. Tapi ini Katolik karena saya ada katekismus gereja Katolik. Yuk kita lihat ya. Yuk sis. Nah, ini keluarga besar saya ya. Ini suami saya, itu cucu saya yang pertama, ini yang keempat, itu yang kedua dan ketiga. Ya, ini pas birthday tahun berapa ini saya lupa juga ya. Oke, itu aja. Saya di Paroki Maria Bunda Karmel, Kemanggisan. Siapa yang tahu Kemanggisan MBK? Tahu? Oh tahu ya. Oh cuma berapa gerintil karena tempat saya emang di Peloksok ya. Yuk. Ada enggak firman Tuhannya? Saya ambil dari Keluaran 20 ayat 5. 2, 3. Atau beribadah kepadanya sebab yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang dari orang yang membenci aku. Next sis, satu lagi ya. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui
Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan itu pegang janji setianya sama kita semua dari dulu sampai sekarang itu sampai beribu-ribu keturunan. Ya. Ini yang janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan pegang janjinya sampai beribu-ribu keturunan, berarti kita juga keturunan kita harus pegang janji firman Tuhan enggak? Iya, ya, harus pegang janji firman Tuhan. Yuk sekarang saya mau lihat. Ada enggak sih sis? Hamba Tuhan bilang begini, banyak hamba Tuhan bilang gini, kutuk itu udah enggak ada. Kutuk itu udah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka bersikeras bahwa kutuk udah enggak berlaku lagi sekarang. Memang kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi apakah sesudah Yesus menanggung segala kutuk, segala sakit, membebaskan kita dari dosa, hidup kita mulus-mulus aja enggak? Hidup terus, pokoknya tiap hari melekat kepada Tuhan udah pasti enggak melenceng enggak? Suka melenceng enggak kita? Suka ya, bisa begitu ya yang terjadi ya. Hamba Tuhan bilang begitu. Yuk next kita lihat lagi. Next sis. Nah, apa pandangan gereja Katolik tentang kutuk? Ada enggak pandangan gereja Katolik tentang yang namanya kutuk? Yuk kita lihat. Sis boleh. Ada enggak secara terus klik. Ada enggak secara eksplisit dinyatakan dari ajaran Bapak Gereja atau klik. Nah, enggak ada. Kalau secara tertulis, secara eksplisit, secara yang tertulis, dikatakan kutuk itu masih ada, ya enggak ada. Tapi ada klik sis dari gereja Katolik yang namanya Katekismus Gereja Katolik nomor 396 sampai 406. Yang tertera perkataannya bukan kutuk. Tetapi dosa asal. Apa? Dosa asal. Dosa asal ini yang turun kepada kita. Tetapi ketika Yesus wafat di kayu salib itu menebus dosa kita. Ya. Jadi dikatakan dalam KGK itu Katekismus Gereja Katolik 2:3. Dosa asal adalah dosa dalam arti analog, dosa itu bukan suatu perbuatan pribadi tetapi suatu keadaan. Ya. Ini dari gereja Katekismus Gereja Katolik. Ada satu lagi sis, tolong dibuka sis. Ini satu-satunya dosa yang secara teologis diwariskan. Jadi nggak usah lihat itu, dengerin saya aja. Jadi yang namanya kutuk di ajaran Katolik nggak ada. Tetapi cuman KGK mengajarkan, ada loh yang namanya dosa diwariskan. Kalau diwariskan itu merupakan, kalau dosa diwariskan sesuatu yang baik enggak? Enggak baik. Jadi dengan kata lain, dosa yang diwariskan itu orang-orang secara awam bilang adalah kutuk keturunan. Gitu ya. Yuk lagi ya. Nah ada lagi KGK 1869 sama juga. Gereja mengakui bahwa dosa bisa diwariskan secara sosial. Ya, bisa diwariskan secara emosional. Bisa enggak? Bisa. Contoh contoh saya, lihat muka saya ya. Ini dulu jelek banget. Dulu mami kalau misalnya marah, apa yang ada di depan kebetulan botol kecap, terus kemudian botol kecapnya digebruk. Mending kalau soto dok-dok enak ya, dok gitu kan. Soto dok-dok tahu soto dok-dok. Kalau di daerah ada soto dok-dok. Saya enggak suka mami begitu. Tetapi yang saya lihat berkali-kali kalau mami marah, mami gebrak meja, kalau enggak ada botol kayak ada apa di truk gitu, digebrak gitu. Dan itu nurun kepada saya. Iya Bu, model-model pewarta gini dulunya elek, bener ya. Jadi yang saya enggak suka, saya lakukan. Paulus juga bilang yang dia enggak suka dilakukan. Itu karena apa? Karena dosa yang ada dalam diri kita. Ya, jadi ini kecenderungan kesalahan yang diulang.
sebenarnya bukannya kutuk secara gimana gitu, bukan secara magis gitu, bukan. Tetapi dosa yang diulang-ulang. Karena apa? Karena kita melihat itu dilakukan maka kita nurunin. Benar nggak? Ya itu. Yuk kita lihat sekarang. Pernah dengar nggak yang ini? Yuk next sis. Pernah dengar nggak gini? Kakeknya kanker. Terus ayahnya kanker, anaknya kanker, cucunya kanker. Orang bilang apa? Ini faktor genetik, ya kan? Hukum genetika, itu mah keturunannya begitu. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah ya? Yuk next lagi sis. Neneknya diabetes atau jantung, ibunya diabetes, anaknya diabetes, terus cucunya juga diabetes. Orang bilang ini juga hukum keturunan, hukum genetika. Kita anak Tuhan jangan pakai turunan-turunan, enakan tanjakan aja. Ya, jangan pakai turunan enggak. Kita pokoknya nanjak. Karena firman Tuhan bilang gini, kita akan jadi kepala bukannya ekor. Jadi kita main tanjakan aja ya. Yuk next. Apa kata Alkitab tentang ini? Kita lihat sama-sama. Alkitab nggak pernah menjelaskan tentang penyakit keturunan. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa itu salah satu jenis kutuk. Itu salah satu jenis kutuk. Alkitab nggak bilang sakit keturunan, nggak ada. Tetapi Alkitab perjanjian lama banyaknya mengatakan bahwa itu adalah salah satu jenis kutuk keturunan. Ya, yang nggak dapat sembuh, ntar ada beberapa. Yuk baca Ulangan 28 ayat 27, 23. Ya, engkau tidak dapat sembuh. Ada kutuk yang mengatakan nggak bisa sembuh. Kalau kita bilang pertama nggak bisa sembuh. Yang kedua apa sis? Tolong buka lagi sis. Dibawa sampai mati. 2, 3. Sampai? Iya, sampai binasa. Kutuk itu dibawa. Jadi kalau ada kecenderungan, saya bilang quote unquote kecenderungan, terjadi sakit yang menurun kepada keluarga kita, itu harus dibebaskan, harus dimerdekakan dari tubuh kita. Kalau sakit. Tetapi ada yang mengalami emosi jiwa yang menurun. Itu juga harus dibebaskan. Ya, nanti ada doanya yang terakhir. Terus apalagi selain dibawa mati? Menurun sampai selama-lamanya. Sampai punah Tuhan bilang. Nah kalau sampai selama-lamanya kan kasihan anak cucu menantu kita, benar enggak? Kalau sampai selama-lamanya. Maka kalau ada kecenderungan, kesalahan, dosa yang orang bilang, ih itu mah kutuk gitu. Itu harus diputuskan. Dulu kita ada yang namanya doa pemutusan pohon keluarga. Siapa yang pernah tahu? Pernah dengar? Pernah dengar ya Ibu ya? Ada doa pemutusan pohon keluarga. Itu sebenarnya apa? Dengan kata lain gini loh, itu mematahkan kutuk keturunan. Tapi sekarang di Jakarta udah nggak ada. Sudah tidak diizinkan. Tapi kalau di Jawa Barat, di Romo Yohanes, itu masih ada yang namanya doa pemutusan pohon keluarga. Artinya kalau di atas-atasnya itu ada kebiasaan yang buruk, diputuskan segala kutuk, kebiasaan, dosa supaya nggak menurun ke anak cucu di bawahnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi di Jakarta udah nggak ada yang namanya doa pemutusan pohon keluarga, nggak ada. Tapi di beberapa tempat di luar Jakarta ada, di Jawa Barat masih ada ya. Next sis, next lagi ini udah. Apa sih kutuk itu? Kutuk kira-kira apa Bu? Apa Bu kira-kira kutuk Bu? Tunggu jangan dibuka dulu, udah dibuka dulu. Kutuk kira-kira apa Bu? Kutuk kira-kira apa?
Penyakit keturunan. Pak, kutuk apa Pak kira-kira? Ya, kita selalu berbuat jahat, nah itu dapat kutukan. Jadi kalau menurut Ibu dan Bapak, kalau kita berbuat jahat atau berbuat kesalahan atau dosa, itu bisa menurun. Iya benar. Yuk kita lihat kutuk apa artinya sayang. Yuk. 2, 3. Adalah. Terus. Kepada Allah yang bertambah kekuatannya, maksudnya kutuknya ya yang bertambah kekuatannya, dampaknya kepada keturunan-keturunannya yang bisa berlangsung bahkan sampai ribuan tahun. Ingat gak ayat ulangan tadi? Kasih setia Tuhan sampai beribu-ribu keturunan. Maka kalau kasih setia Tuhan merupakan berkat, maka kalau kita gak dekat sama Tuhan, yang namanya kutuk itu ada sampai seterusnya. Kurang lebih kata-katanya begitu ya. Yuk kita mau lihat lagi. Next. Terus pertanyaannya, kenapa kok Tuhan ngasih kutuk? Gitu. Yuk mari kita lihat ya. Mengapa Allah memberikan kutuk? Sebenarnya Tuhan itu nggak bilang gini, kamu salah ya, saya kutuk. Kamu dosa ya, saya kutuk. Enggak. Karena Tuhan itu berikan kita pilihan. Dibuka sis ayatnya sis. Tuhan berikan kita tuh pilihan. Pilihannya apa? 2, 3. Bahwa sesungguhnya pada hari ini juga aku menghadapkan kepadamu. Ada pilihan enggak? Ada kan? Berkat atau kutuk. Terus bawahnya berkat jika kalau kamu hendak mendengar akan segala hukum Tuhan Allahmu yang kupesan kepadamu. Dan kutuk jikalau kamu tiada mau dengar akan segala hukum Tuhan Allahmu. Dan kamu menyimpang daripada jalan yang kupesan kepadamu sekarang. Sehingga kamu menurut akan dewa-dewa yang tiada kamu kenal akan dia. Jadi zaman dulu tuh gitu. Sekarang pun Tuhan memberikan kepada kita itu pilihan. Katakan pilihan. Tepuk ke sebelah kanan bilang, kita punya pilihan loh. Nah, ya. Kita punya pilihan ya, kita punya pilihan. Next. Dikatakan gini loh, Tuhan itu maha murah enggak? Maha murah. Maha setia enggak? Iya. Maha kasih enggak? Maha rahim enggak? Iya, tetapi enggak ada yang bilang gini, Tuhan maha sabar, enggak ada. Cari deh ayatnya, coba kasih tahu Bu Novi kalau ada. Maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, segala maha banyak. Tapi yang namanya sabar cuman satu, enggak pakai maha. Panjang sabar, ya kan. Kalau kita sama anak udah dibilangin begitu lagi, dibilangin gergetan enggak? Kesabaran kita bisa habis enggak? Bisa. Nah itu namanya panjang sabar. Tuhan panjang sabar tapi bukan maha sabar. Jadi kalau kita udah dikasih tahu, aduh kita nih umurnya udah lakcapcit, caplak, kau capsa, berapa tuh? Ada yang kau capsa di sini? Saya lakcapji, berapa lakcapji? 62 ya, 62. Jadi kita nih seumur, saya udah lansia. Cuman bedanya karena saya harus di depan, rambutnya disemir. Ya, rambutnya udah disemir. Kalau enggak sama kita rambutnya udah 2 warna. Saya juga udah lansia, udah 62. Nah, makanya Tuhan bilang itu panjang sabar. Kasih setianya itu beribu-ribu kepada orang. Ya, jadi Tuhan panjang sabar. Kalau kita dikasih tahun dablek, nggak mau berubah-berubah, sabarnya Tuhan bisa hilang nggak? Bisa. Bisa dapat ajaran nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya kita diajar nggak bisa sama Tuhan, Tuhan tinggal teriak di surga nih ceritanya di surga. Kat, panggil malaikat maksudnya. Kat, ambil huruf H di surga, taruh di depan si Novi. Jadinya apa? Tadi Tuhan ajar, tapi saya nggak mau diajar sama Tuhan. Tuhan teriak, Kat, ambil huruf H di surga, taruh di depan si Novi. Jadi aja. Kita tuh kalau dibilangin nggak mau sama Tuhan,
umur udah banyak. Kita ngasih tahu anak cucu bisa. Tetapi kita dikasih tahu, mah jangan kalau tiap pagi jangan suka minum teh manis. Ingat gula mah. Alah gue sekali-sekali, cuman sekali-sekali doang gitu. Ya kan? Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak? Enggak. Nggak salah lagi, berarti banyak. Ya, yuk kita lanjut ya, lanjut. Nih next dulu udah sama aja tentang panjang sabar. Mungkin ada yang bertanya gini, kok Tuhan tega memberikan kutuk? Saya tanya sekarang. Ada bayi, nggak usah baca itu, lihat saya aja. Ada bayi baru lahir, ya. Orang tuanya tuh baik gitu. Suka nolong orang, ya kan. Kemana-mana donasi, ya. Ke panti jompo donasi, panti asuhan donasi. Panti pijat enggak. Panti werda, ya panti werda. Terus pokoknya relasinya baik. Jadi begitu anaknya lahir, orang tahu, orang banyak ucapin selamat enggak? Iya. Banyak kasih kado enggak? Iya, datang kasih kado. Itu karena kebaikan orang tuanya, anaknya belum tahu apa-apa, udah menerima berkat belum dari banyak orang? Iya. Itu kalau dia baik. Sama juga kalau kita sebagai orang tua itu pikirannya julid, tahu julid? Mulutnya juga nggak baik, ngomongnya kutuk sama orang, kesenggol dikit, mata lu di mana gitu. Padahal dia tahu mata kita di sini gitu ya. Suka begitu. Nah, yang jelek-jelek itu akan berdampak nggak sama anaknya secara sosial. Itu anaknya siapa sih? Baru sebentaran tuh pintu gua keluar, ya gua nggak ganjel dong katanya gitu. Dia juga ikut keluar, terus ketutup. Dia marah-marah lu sama gue dimaki-maki. Terus kita bilangin, nggak heran itu anaknya Bu Melan. Ada nggak yang namanya Melan di sini? Mohon maaf aja, minta maaf dulu daripada ntar harus ikut luka batin ya. Terus bilang gini, itu mah nggak heran anaknya Bu Melan. Karena apa? Karena Bu Melan orangnya begitu, mulutnya suka seenaknya, iya kan? Kalau ngomong nggak inget peranakan orang, perasaan, nggak inget perasaan orang. Jadi orang bilang ini, nggak heran anaknya si Bu Melan mau begitu memang. Jadi keturunannya dibawa nggak? Dibawa. Maka orang-orang zaman dulu kalau cari mantu, lihat apa? Bibit. Kalau bobot jangan dilihat sekarang. Bobot banyakan yang berat-berat. Tubuhnya enggak maksudnya ya, bobotnya ya. Yuk next yuk. Bagaimana kutuk bisa terjadi? Kutuk itu tadi saya bilang dalam tanda kutip adalah dosa yang diturunkan. Baca yang pertama, 2, 3. Satu orang bikin dosa tertentu, terus kemudian sampai perbuatan dosa itu menjadi suatu gaya hidup. Contohnya apa? Bikin dosa. Pertama mah cuman ngerokok aja. Terus kemudian menjadi suatu gaya hidup ningkat, bukan rokok, tetapi mulai pakai obat-obatan. Dan itu menjadi gaya hidupnya dia. Banyak anak-anak zaman sekarang begitu. Terus apa? Kali tertanam dosa itu menjadi sebuah kejahatan. Jadi kelemahan dia ada di mana? Ngobat. Next sis. Yang keempat bilang apa? Jika kelakuan itu dilakukan berulang kali, maka setan tuh punya tempat di dalam diri kita. Ya, sehingga pikiran, kehendak, emosi kita tuh dikendalikan sama setan. Itu yang terjadi, ya. Terus apa lagi? Kendali ini akan dilanjutkan atas orang tersebut, kemudian ke generasi-generasi yang berikutnya. Ini seringkali kita nggak sadar, kita nggak tahu. Kita melakukan kejahatan, terus kan sebenarnya gini, dilihat sama anak, dilihat sama cucu kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia begitu. Maka misalnya dari kakek kita, saya nggak malu ceritain ini, tapi ini kesaksian benar dalam hidup keluarga besar saya. Engkong saya itu istrinya mah cuma satu,
engkong dari papi, dari mama, istrinya satu. Tetapi zaman dulu tuh genit. Genit. Zaman dulu engkong-engkong juga genit, tapi engkong-engkong di sini mah enggak. Kelihatan kok, enggak mukanya enggak begitu. Mukanya mah itu mukanya mah Roh Kudus. Diurapin. Yang namanya merasa engkong, amin dong. Amin ya. Oke. Ya, engkong saya genit. Terus cuman genit, tapi nurun ke anaknya apa? Kawin cerai. Kawin cerai. Mami saya enggak bercerai, tetapi pisah hidupnya sama papi saya. Papi saya nikah lagi. Itu yang terjadi. Terus dari pihak papi, engkong saya itu doyan kawin. Orang mah doyan mah soto sapi, iga kikil masih boleh, ya kan. Terus bakso urat masih boleh. Ini doyannya doyan kawin. Ujung-ujungnya ke papi saya pisah. Papi saya nikah lagi. Teman-teman mau bilang apa? Kecenderungan yang dilakukan berulang-ulang jadi dosa enggak? Iya. Setan punya tempat enggak di situ? Iya. Akhirnya jadi kutuk enggak? Iya. Itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, kan firman Tuhan bilang gini, Tuhan itu Allah yang cemburu, kalau kita melakukan kesalahan, dia akan menimpakan itu sampai keturunan ketiga, keempat, ayat yang pertama. Bagi orang yang membenci aku, artinya apa? Yang enggak kenal firman Tuhan, yang enggak tahu kebenaran firman Tuhan. Kita di sini sekalipun umur kita udah 75, 84, 93 mungkin, tapi kita kenal Tuhan enggak? Iya kan? Coba tepok ke sebelah kiri. Kamu kenal Tuhan enggak? Gitu. Ya. Kalau kita kenal Tuhan berarti keturunan itu enggak kena. Yang kalau kena itu kalau enggak kenal Tuhan. Sampai keturunan ketiga, keempat. Kalau engkong punya engkong, ya. Bingung juga ya bayangin. Engkong punya engkong gitu kan. Dulu dia melakukan misalnya kejahatan, suka nipu dagang. Engkong punya engkong itu bawahnya lagi, bukan engkong kita, engkong punya engkong, bawahnya anaknya si engkong, enggak kenal Tuhan, enggak kenal Tuhan, itu baru keturunan ke-1. Anaknya engkong punya anak lagi, engkong kita. Enggak kenal Tuhan, itu keturunan kedua. Bayangin kalau yang lain pada kenal Tuhan, ke bawah kita udah enggak tahu kayak bagaimana anak kita kehidupannya. Makanya supaya kutuk keturunan itu enggak membelenggu dalam hidup kita. Kita nih sekarang harus hidup benar. Jangan bilang gini, gua mah udah cheat gitu kan. Aduh udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi doa masih bisa gak? Bisa. Doain anak bisa gak? Doain anak mah udah kedalon, anak mah udah kedot, udah gak dibilangin udah gak bisa. Tapi melalui doa bisa gak? Kan ada lagu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa ngubah segala sesuatu. Amin. Itu makanya kita sekalipun umur kita udah banyak, ya kan, maka kita masih punya kemampuan untuk mendoakan. Segala sesuatu yang kita omong, yang kita pikir, yang kita lakukan udah nggak bisa berjalan, cuman bisa kita lakukan dengan doa aja. Next. Yuk. Mengapa orang Kristen masih hidup dalam kutuk? Pertanyaannya. Kenapa orang Kristen, orang Katolik masih hidup di dalam kutuk? Contoh, ada gambarnya. Kalau si Joko, Pak Joko, ada Pak Joko nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada. Benar nggak ada, aman. Kalau Pak Joko menikah dengan Ibu Mira, maaf ya Ibu Mira. Kalau Pak Joko menikah Ibu Mira, waktu anak-anak masih menikah, terus dia punya anak di sini, terus dapat job ke Jepang. Di Jepang ketemu sama noni-noni Jepang yang kulitnya bening. Kalau Bu Mira agak maghrib dikit kulitnya. Ya. Kalau yang di Jepang ini ketemu noni agak
bening ya, enggak maghrib bening. Pak Joko kemudian kecantol. Kawin lagi sama noni, misalnya namanya siapa yang orang Jepang, kira-kira namanya siapa? Hah? Kenso lelaki. Miko. Putri apa yang di Jepang tuh Putri Meiko, apalah pokoknya gitu-gitulah ya namanya. Ya. Kecantol sama si Meiko, dia menikah. Pertanyaan saya, apakah pernikahan kedua itu membatalkan pernikahan yang pertama enggak? Membatalkan pernikahan pertama enggak? Siapa yang bilang membatalkan? Berarti kita setuju. Kalau enggak setuju saya pulang. Ada pewarta kayak gini ya. Jadi sis tolong ininya jangan diiniin dulu sis. Klikernya jangan dipegang-pegang. Balik lagi. Klikernya jangan ini, ada kata-katanya di situ. Kehalang gambarnya. Jadi si Pak Joko sama si Mira menikah di gambar yang pertama. Pernikahan itu enggak membatalkan sekalipun Pak Joko nikah sama si Meiko di Jepang. Berarti masih ada ikatan enggak? Ada gambar tangan tuh masih terikat. Lagi contoh lagi. Dulu Pak Joko agamanya alirannya kejawen. Di Jawa nih saya banyak lihat orang kayak gini, Katolik tapi kejawen. Terus banyak hal buruk terjadi, enggak heran. Tapi Katolik, maka gini, kalau alirannya kejawen, dia punya sama janji-janji, dia punya kebiasaan dengan alirannya dia. Terus dia jadi Katolik, itu biasanya masih banyak hal buruk terjadi. Keturunannya gitu. Kenapa? Karena masih ada ikatan. Sebelum menjadi Katolik, dia harus putuskan dulu yang namanya aliran kejawennya. Itu yang terjadi harus begitu. Kalau enggak banyak hal-hal buruk yang terjadi. Contoh, seorang Kristen mau jadi ikut agama kaum Kedar. Tahu ya kaum Kedar maksudnya ya? Agama seberang saudara kita ya. Terus sebelum masuk ke agama tersebut harus ngomong syahadat enggak? Iya. Artinya apa? Sekarang orang yang tadi mau masuk agama kaum Kedar, saudara kita ini memutuskan dengan yang lama dulu. Begitu. Tetapi banyak kali orang gak sadar. Itu pinter loh sebenarnya. Kita kalau orang mau masuk Katolik, yuk masuk Katolik, udah masuk Katolik. Tapi kita gak ajak dia untuk memutuskan ikatan-ikatan batin, emosional, jiwa, roh dengan agamanya yang lama. Jadi berpijak di dua kaki, maka banyak hal buruk terjadi. Karena apa sis? Next. Karena di situ ada yang namanya perjinahan rohani. Perjinahan tuh bukan soal laki perempuan demen-demenan gitu, ya. Punya kehidupan seksual gitu, bukan. Perjinahan itu di dalam hati, di dalam roh kita, artinya kita nggak setia, ya. Itu yang menyebabkan ada segala sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita ya. Terus harus ada pengakuan dulu baru bebas dari kutuk. Jadi kita ngakuin saat ini saya memutuskan dengan yang lama gitu ya. Enggak ada lagi ikatan-ikatan secara pikiran, perasaan, penglihatan segala macam, emosi, jiwa enggak ada. Putuskan. Saat ini saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya. Itu harus dikatakan lebih dahulu. Jadi kita dengan kata lain memproklamirkan, kita nggak ada ikatan yang lama. Otomatis kita cuman satu yang kita pegang. Maka itu bebas tuh dari kutuk. Maka dikatakan gini, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia mematahkan setiap belenggu kutuk. Amin. Ini maksudnya. Paham ya sampai sini ya? Yuk next ya. Kita sampai jam berapa? Jam 3? Enggak. Ya. Nah, apakah segala sesuatu penyakit, sesuatu yang negatif dikatakan terjadi pada kita semata karena kutuk? Jawabnya enggak. Kalau saya kesandung sama batu gitu ya. Besok anak saya kesandung batu. Ini kutuk batu nih. Enggak. Enggak begitu, ya. Misalnya lagi,
saya minum terus kesedek gitu ya. Terus cucu saya minum juga kesedek. Wah ini kutuk kesedek, patahkan kutuk kesedek. Enggak begitu. Itu bisa karena cuman kesedek ya. Tapi ada hal-hal negatif terjadi sama kita bukan karena kutuk. Karena kebiasaan kita yang jelek. Contoh apa? Sering minum teh manis. Terus minum alkohol kena sirosis hati. Terus makan makanan berlemak, gorengan gitu kena jantung. Sering makan jeroan kena asam urat. Sering makan makanan yang terlalu asin kena ginjal. Jadi enggak semua yang terjadi sama kita, anak kita, cucu kita itu kutuk keturunan, enggak. Lah dia ngelihat poponya aja makan jeroan tiap hari. Dia masaknya si popo juga jeroan tiap hari sama anaknya. Anaknya seneng dong. Usus, hati, ampla, paru, apalagi jeroan? Hah? Babat, ya. Si popo demennya gitu, otomatis dia masak nggak? Masak. Si Meko demen, dia makan. Si Meko juga demen kan? Ya pasti dia masak lagi buat anaknya. Jadi semuanya pada doyan jeroan nggak? Iya. Kalau sakit mah udah sewajarnya itu, bukan karena kutuk keturunan. Tapi sama kenanya kalau makan jeroan asam urat. Semua kena asam urat. Wih ini katanya kutuk nih kutuk. Bukan. Karena kebiasaan yang jelek diturunkan kepada keturunannya. Paham ya? Paham ya? Oke, yuk. Next. Terus bagaimana kita dapat mengetahui kutuk masih tersembunyi dalam hidup kita? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Saya mau kesaksian. Engkong dari papi. Bayangin dulu, bayangin. Engkong dari papi. Engkong berarti laki-laki ya. Papi juga laki-laki. Engkong dari papi. Kan saya bilang tadi doyannya apa? Kawin. Ya. Engkong punya penyakit bisul. Bisul, kalau bisul tuh sampai ada nanahnya ijo-ijo, itu adanya di pantat, bukannya jorok ya. Di pantat begini nih, jadi dia nggak bisa duduk. Ya, kalau sekarang mah ada itu yang apa bantal yang bolong tengahnya. Dulu mah nggak tahu apa bisulnya pas di bolongan itu juga nggak tahu. Pokoknya bisulnya ada di pantat. Kan kita nggak tahu menau ya. Tetapi yang terjadi adik saya kena bisul yang sama. Di mana? Di telapak tangannya. Jadi kalau dia main kotor sedikit, agak kotor ya kalau namanya main anak-anak kotor ya. Itu tangannya bisulan, enggak cuma satu kiri kanan. Jadi kemana-mana cuma megang begini, kasihan. Ketika saya udah kenal Tuhan, saya doain. Pada waktu itu masih ada doa kutuk pohon keluarga. Pada waktu saya mau ke gereja Andreas, waktu itu diadakan di gereja Andreas, mematahkan belenggu kutuk keturunan, pohon keluarga di Andreas, saya salah jalan. Gereja itu ibaratnya kalau hari-hari biasa mah sambil merem nyetir mobil juga nyampe, istilahnya begitu. Tapi pada hari ada doa pemutusan kutuk pohon keluarga, saya nyasar. Saya mau ke misa, itu adanya di misa, bukan di persekutuan doa, ada di misa. Saya ke misa, telat sampai setengah jam, muter-muter kayak mata, kayak ditutupin. Kagak bisa ketemu itu jalan. Sampai saya kebasahan, keluar dari mobil kebasahan kehujanan. Coba bayangin, saya punya niat untuk supaya adik saya terbebas dari kutuk keturunan tersebut. Tapi terlambat. Tapi ditutupin matanya. Iblis punya acara di situ. Lah biasa saya ke gereja itu, ya ibaratnya merem naik mobil juga jalan sambil merem juga bisa, ibaratnya. Tapi hari itu nyasar. Itu sesuatu yang enggak masuk di akal yang terjadi. Tapi pada waktu perkatakan Romo itu perkatakan tentang mematahkan segala kebiasaan kutuk belenggu dosa. Dikatakan ayo sekarang ibaratnya gitu ya, bagi yang memiliki kelemahan-kelemahan tubuh, sakit yang diperkirakan sebagai sakit keturunan degeneratif atau kutuk, sebutkan
patahkan kuasanya. Saya udah hadir pas gak lama itu. Jadi Tuhan masih punya rencana baik gak? Iya. Jadi minta sama Roh Kudus. Saya waktu itu tanya, Tuhan kenapa ya adik saya kok gitu? Sesaudara kita gak ada yang begitu. Gak ada yang bisulan gitu di tangan sampai ijo-ijo gede-gede gitu. Gak ada. Cuman dia doang satu. Kok bisa kenanya ke adik saya yang paling kecil? Ketika saya tanya, ini adalah kesalahan daripada kebiasaan engkong yang dulu yang jelek, hasil ibaratnya dosanya, bukan ya dosa ya kesalahan ya apalah, itu nurun sakitnya ke adik saya. Saya putuskan enggak cuma sekali, beberapa kali. Waktu itu masih ada pohon keluarga, retret atau misa pohon keluarga. Saya ikut berkali-kali. Sekarang udah enggak. Mau percaya? Boleh. Enggak percaya? Juga enggak apa-apa. Ini berdasarkan kenyataan. Kenapa saya bikin tema ini? Karena saya punya kesaksian-kesaksian ya. Yuk next. Berikut biar cepat. Siapa yang suka mengatakan, siapa saja yang mengatakan berkat dan kutuk? Tuhan tadi bilang, Tuhan itu kasih setia tetapi dia cuman panjang sabar, dia akan memberikan kutuk kepada keturunan ketiga dan keempat. Untuk orang yang enggak mengenal Tuhan. Tuhan ngomong, iblis juga ngomong. Iblis tuh ngomong gini loh. Dia pakai firman Tuhan. Iblis kan tuh bisanya cuman bolak-balikin doang firman Tuhan. Di Kejadian dia bilang gini, Hawa, semua pohon di taman ini gak boleh kamu makan. Kecuali yang satu boleh. Padahal Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali yang satu. Kan gitu kan ceritanya. Maka iblis ambil Yeremia 29 ayat 11. Depannya baik. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku tentang kamu, demikianlah firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan harapan, pengharapan. Gak ada kecelakaan, rancangan kecelakaan, tapi memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan. Kan dibilang gak memberikan rancangan kecelakaan, tapi iblis seringnya tuh membalikan fakta. Dia bikin rancangan kecelakaan kutuk. Contoh. Pada waktu saya nyetir mobil, ya udah mau deket rumah, pinggir kali Taman Ratu, sambil lihat handphone karena bunyi terus, jadi saya buka lihat, terus ada dorongan bilang gini di hati saya. Bukan dorongan, suara bukan dorongan, suara di hati saya, di telinga saya bilang gini, hati-hati jangan main handphone. Baik enggak? Baik enggak? Kalau baik kita pikirnya dari Tuhan. Tapi terus ujungnya gini, nanti kecemplung got semobil-mobilnya seorang-orangnya. Gitu. Firman Tuhan bilang gak ada rancangan kecelakaan. Tapi iblis pakai Yeremia ini untuk apa? Rancangan kecelakaan itu depannya disamarkan dulu, tapi ujungnya sesuatu yang jelek. Saya kecelakaan di Pancoran. Di Tugu Pancoran gitu 5 mobil berturut-turut tabrakan di belakang. Suatu hari Tuhan suruh saya balik jalan ke tol. Terus ada suara bilang begini. Jalannya jangan cepet-cepet. Jalannya di tengah aja, jangan jalan paling kanan. Baik kan? Jangan cepet-cepet. Jangan 100, jalan pelan-pelan. Terus kita pikir kalau nggak kenal firman Tuhan, itu pasti Tuhan yang ngomong. Tapi ujungnya gini, nanti kecelakaan beruntun lagi. Iblis bisa pakai firman Tuhan untuk balikin, mencelakakan kita, mengutuki kita dengan hal itu. Manusia yang terakhir. Manusia itu anak-anak tidak akan kena kutuk yang jatuh atas orang tuanya kalau ia tidak ikut berbuat kejahatan. Iya, kayak tadi adik saya kan seharusnya nggak ikut kena sakit yang di tangan, bisul yang di tangan. Tapi kan saya nggak tahu kehidupan adik saya gimana. Ya kan? Jadi mungkin dia nggak melakukan seperti yang engkau lakukan, tapi ada hal-hal yang membuat Tuhan nggak berkenan. Jadi bisa kena ke situ. Ya. Ayatnya ada, Yesaya 18 ayat 20, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Benar, tetapi lihat hidup kita itu udah benar belum di hadapan Tuhan. Manusia seringkali ngucap kutuk, nggak sadar.
Aduh kamu ya Joko, kita pakai Joko lagi karena Joko nggak ada. Aduh ya kamu Joko ya, kenapa sih? Pelajaran matematika 4, terus paling tinggi 4, aduh kamu bodoh banget sih gitu. Mama udah ajarin sampai malam, sampai pagi. Mama aja masih inget rumusnya gitu. Kita ngatain bodoh, ngutuk nggak? Ngutuk, ya kan. Apalagi suka bilang, aduh kamu kenapa kulitnya maghrib begini sih? Mama putih, papa putih, kenapa kamu kulitnya maghrib gitu. Gitu kan. Kan lagi in tuh di TikTok, ya kan. Kulit maghrib katanya. Terus, aduh kamu nih anak siapa sih? Anak tetangga ya katanya. Ketuker. Itu merupakan satu kutuk. Ibaratnya gini, kok lu jelek amat sih gitu ya. Mama papa putih gitu. Lu kok gelap gitu. Itu kutuk. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa, bisa ngomong kutuk nggak? Bisa. Contoh, masuk ke rumah sakit, doain orang. Saya ditegur Tuhan, saya tahu, saya dulu begitu. Tuhan kau jamah Ibu Meko Tuhan, Ibu Mira. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Kami percaya, sembuh udah gitu. Doakan yang baik-baik dong. Keluar ketemu si Ibu Meko saya. Bu Novi ada di sini, di rumah sakit Gading ya, sini rumah sakit Gading ya, Gading Serpong ya, Gading apa? Gading Pluit. Rumah sakit Gading lah pokoknya saya tahu di sini ada. Saya pernah nengokin orang dari puncak ke situ langsung. Terus nengokin siapa, doain siapa? Itu Ibu Joko lagi sakit. Terus udah dong, tadi kan saya ngomong biar sembuh, Tuhan berikan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Keluar dari pintu kamar, ketemu sama si Meko. Doain siapa? Bu Joko. Gimana keadaannya? Udah parah. Udah parah. Dokter bilang udah parah. Udah tinggal tunggu waktu. Barusan saya ngedoain. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh gitu kan. Tuhan hapuskan segala dosa. Keluar dari rumah sakit, belum rumah sakit, baru depan itu ketemu Bu Meko. Dibilang udah parah ya. Kutuk. Berarti kuasa yang tadi saya udah ngomongin dengan udah cuap-cuap, udah sampai keringet-keringetan ya kan. Saya patahin lagi kuasanya. Kita suka begitu enggak? Enggak sadar. Saya ditegur Tuhan loh. Kamu tuh ngatain, kamu barusan baru mematahkan berkat yang kamu ngomong. Kamu ngomong kutuk. Jadi hati-hati dengan yang kita omong. Seringkali manusia nggak sadar ngomong kutuk. Ya, hati-hati. Yuk next, berikut, dikit lagi. Terus bagaimana Bu, kalau kita sama orang suka dikutuk-kutukin? Ini ayatnya, 2, 3. Terbang demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi jangan salah, ada orang yang suka ngomongnya tuh kutuk melulu. Dikit-dikit ngutukin orang, dikit-dikit ngutukin orang. Contoh saya doain orang dari rumah saya ke Paduri ke Rawamangun. Ikut teman saya, begitu keluar dari Greenfield dia bilang di Telikung Baja. Aduh nih Baja apes deh gua katanya. Baru keluar dari Greenfield, belum juga sampai ke jalan raya, udah di Telikung Bajai, apes deh gua. Dia ngomong apes, saya yang bilang ini, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup kami tidak ada keapesan. Udah keluar dari Tanjung Duren, ke Tanjung Duren. Diserempet lagi sama Kopaja, aduh nih Kopaja sial, dasar gua diserempet sama Kopaja, sial gitu kan. Tadi apes, sekarang sial. Saya udah tahu tentang ini, saya bilang, saya tolak setiap kesialan-sialan dalam nama Tuhan Yesus. Ceritanya dari Kepaduri, ke Rawamangun itu mau doain orang. Sampai di Rawamangun saya ngap-ngapan. Pusing kepalanya karena sepanjang jalan, apes sial mati, apes sial mati. Kita patahin. Kalau kita doa itu mengeluarkan energi rohani. Maka ketika ngedoain itu capek sampai sono, begitu sampai rumah orang itu saya bilang, Tante, dia yang mau saya doain. Saya minta teh anget manis dulu. Kecapean matahin kuasa. Jadi manusia mulutnya bisa ngutuk nggak? Bisa. Next, cepat yuk. Berikut. Apakah pemberesan kutuk cukup sekali untuk semua kutuk? Enggak cukup. Contohnya gini, borongan gitu.
Ada orang anak ngebaretin mobilnya si Ibu Joko, Pak Joko, seorang anak baretin. Terus dia bilang, dia ngaku dosa gini, Pak maaf ya. Bukan ngebaretin dah, sepedanya kebaretan gitu sama dia, mobilnya kena baret sepeda karena jatuh. Pak Joko maaf ya, kemarin waktu saya naik sepeda nggak sengaja, saya jatuh Pak, mobil Bapak baret. Oh ya Bapak maafin dah nggak apa-apa. Tetapi abis dia ngebaretin mobilnya si Pak Joko, dia lihat Pak Joko punya pohon mangga, dia sodok. Dia ambil. Dia sodok, anjingnya ngegonggong. Dia gebuk tuh anjing pakai batu sampai terkaing-kaing. Tapi ngakunya cuman baretin mobil. Kalau kita ngomong kayak gitu, yang dimaafin mana? Yang waktu mobilnya baret kan. Kalau nyogok mangganya Pak Joko sama anjing Pak Joko digebuk, kita udah ngakuin belum? Tapi satu Pak Joko yang kita buat 3 kesalahan. Mewakili semua enggak? Enggak. Maka kalau kita punya kesalahan, suka ngutukin orang, ngutukin baru 1. Terus nipu dia lagi, cuman ngomongnya sekali, enggak bisa. Tuhan itu maha tahu. Jadi yang kita minta maaf itulah yang diampuni, kutuknya itulah yang dipatahkan. Paham ya? Jadi jangan main borongan ya. Kalau kita ngebangun boleh pakai borongan ya. Next. Adakah pengecualiannya? Kutuk itu ada. Kalau orang koma, sekarat, gak mampu bicara, gagu, sakit jiwa, dia gak bisa ngomong. Kita sebagai orang percaya, yang sepanjang yang kita tahu di dalam keturunannya ada hal-hal yang menurun, kita yang patahkan kuasanya. Dia orangnya udah gini, kamu siapa namanya? Gitu, lah bagaimana disuruh matahin kutuk, gak bisa. Iya kan? Jadi kita yang pendoa, yang mematahkan kutuk. Nah, next. Tanda-tanda apabila seseorang masih hidup di bawah kutuk, tanda-tanda luarnya berbagai kemalangan terjadi. Berbagai kesedihan. Kemarin dia kena sakit kanker, ya kan. Sakit kanker masih di dalam pengobatan, terus tiba-tiba dihipnotis orang. Duitnya sekian juta hilang. Udah kayak gitu anaknya kena pinjol, ya kan. Terus udah gitu anaknya yang lain lagi narkoba. Ada aja terus kesedihan demi kesedihan terjadi. Peristiwa demi peristiwa, ini tanda-tandanya masih hidup di dalam kutuk. Artinya masih banyak dosa-dosa yang dilakukan dalam keluarga itu. Ya, amin ya. Ya, yuk next terakhir. Nah ini salah satu firmannya bilang begini, jangan makan, lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Jadi ini satu kutuk, contoh satu ayat aja. Jadi kalau melakukan kesalahan masih terjadi ini. Kelemahan, ya kesulitan. Next. Nah ini juga ada belalang pelahap. Jadi gini, ada orang yang cari duitnya banyak, tapi habis melulu. Bukan karena istrinya beli kosmetik, bukan. Bukan karena istrinya seneng baskom, dia beli baskom kemana-mana, bukan. Tetapi ada aja keluarnya, ada aja keluarnya, ada aja keluarnya. Itu dimakan belalang pelahap, belalang pelompat. Ya, next. Nah, beberapa langkah untuk mematahkan kuasa kutuk nenek moyang. 1, ngaku dosa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya punya kesalahan ini. Ngaku dosa dulu sama Tuhan. Ya, terus minta pengampunan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengakukan dosa kita, Tuhan setia dan adil. Tuhan mengampuni kita bahkan kejahatan yang kita lakukan. 1, ngaku dulu kayak itu anak, jatuhin sepeda jatuh ke mobil, ngaku. 2, minta Tuhan untuk mengangkat kutuk itu. Yang bisa mematahkan kutuk cuman doa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga melalui Yesus. Minta Tuhan yang angkat kutuknya. Seperti saya minta Tuhan angkat kutuk sakit keturunan kepada adik saya yang borokan tangannya. Ya. Yang ketiga,
Perintahkan semua setan yang masuk dalam hidup Anda melalui dosa nenek moyang dan dosa yang Anda lakukan untuk meninggalkan Anda. Jadi gini, udah minta pengampunan, minta Tuhan yang iniin, terus bilang begini, aklamasi. Setan segala apapun yang kau tujukan kepada saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau udah sekali ada misalnya dosa yang menyebabkan keturunannya itu mengalami hal-hal yang sama, yang kita bilang adalah tanda kutip quote-unquote kutuk, sekali ada dia bisa masuk lewat hal-hal yang lain. Maka kita bilang setan keluar dari hidup saya, dari keluarga saya, dari segala sakit penyakit ini keluar, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang berikut terakhir, tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun kita usianya udah panjang, udah banyak, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau ada kecenderungan, tanya Roh Kudus. Seperti saya tanya sama Roh Kudus, kenapa adik saya tangannya bisulan? Ya. Terus yang terakhir, kutuk-kutuk yang harus dipatahkan, mandul, perceraian. Engkong anak-anaknya banyak yang bercerai, maka waktu saya kenal firman Tuhan, saya patahkan kutuk ini. Anak mami enggak ada yang bercerai. Mami pisah tapi enggak bercerai. Karena mami kenal Tuhan, cuman kehidupan ya memaksa mereka untuk berpisah. Perzinahan, pemberontakan, utang, kemiskinan, kejiwaan. Maka kalau orang mau menikahkan orang suka ngelihat bibit bobot bebet, ada enggak orang-orang di dalam keluarganya yang meeng, tahu meeng? Sakit jiwa, meeng gitu. Gitu kan. Ada enggak gitu ya. Next. Sakit juga. Artritis, ini contoh dari pengalaman saya konseling sama orang, ini saya dapat penyakit-penyakit ini ya. Artritis, kanker, penyakit jantung, ginjal, diabetes, sakit-sakit kronis yang lain. Dari pengalaman konseling sama orang, saya tanya, Bu, mengalami sakit ginjal, ginjalnya tinggal 20%, lihat naik ke atas, enggak ada, naik lagi ke atasnya ada. Naik lagi ke atasnya ada, berarti penyakit yang membawa kutuk keturunan. Ya, next. Nah, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, artinya dibuang ke dalam api. Jadi kalau dalam hidup kita ada sesuatu yang jelek, segala kutuk itu putuskan, biar kita dimerdekakan dari segala kutuk. Amin. Next. Doa mematahkan kutuk belenggu. Yuk kita sama-sama doa ya. Ya. Bapak kami saat ini mau berdoa bersama-sama Tuhan. Kami mau mematahkan setiap belenggu kutuk Tuhan yang mungkin ada di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah doa ini menjadi penutup dari sesi ini. Kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Karena itu saya mohon Tuhan mengampuni. Penebusan Tuhan dari kuasa salib Kristus yang memerdekakan saya dari segala kutuk. Next. Karena itu saya mohon agar Tuhan juga mengampuni dosa orang tua dan leluhur saya. Kuasa darah Yesus menyucikan saya. Saat ini saya menerima penebusan Tuhan oleh kuasa salib Kristus yang memerdekakan saya dari kutuk. Sekarang saya buang pundi-pundi yang berlubang dan saya terima pundi-pundi yang baru dari Tuhan untuk menerima berkat yang baru. Saya terima kirbat yang baru untuk anggur yang baru, juga kirbat yang baru untuk minyak yang baru. Dan lumbung yang baru untuk menambung gandum yang terbaik. Next. Saat ini saya tinggalkan kutuk dan sekarang juga saya masuk ke dalam berkat Tuhan. Saya tidak akan mengalami kerugian, kebangkrutan, kegagalan, kesialan, atau apapun yang merugikan. Mulai saat ini saya akan selalu berhasil. Saya akan terus naik dan tidak turun. Saya akan menjadi kepala bukan ekor. Next. Pekerjaan saya diberkati Tuhan, usaha saya diberkati Tuhan, keuangan saya diberkati Tuhan, keluarga dan keturunan saya diberkati Tuhan, kesehatan saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya katakan ini akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Amin.
hari ini kita sama-sama kalau ada kecenderungan-kecenderungan kesalahan yang kita lakukan, minta ampun Tuhan, ngakui pemutusan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, musik boleh mengalun dengan lembut. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami mengerti bahwa kutuk telah Kau tanggung di atas kayu salib. Tetapi dalam kehidupan kami setelah Engkau menanggung setiap kesalahan dan dosa kami, mungkin tidak lurus hidup kami. Masih ada hal-hal yang kami lakukan yang menyebabkan kesedihan bagi Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya setiap firman yang ditabur, kesaksian yang didengar, Tuhan lindungi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biar kiranya boleh tertanam di dalam hati kami firman yang kami dengar. Dan kesaksian yang kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi berkat buat hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, anak cucu menantu kami. Dan juga Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap wujud doa. Boleh tumpang tangan kepada wujud doa ini. Wujud doa ini Tuhan ditaruh oleh anak-anak-Mu. Bagi mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan, kesembuhan dari segala kelemahan tubuh dan sakit, biar Tuhan jamah. Kami pegang janji firman Tuhan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Anakmu yang memohon disembuhkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi mereka yang membutuhkan jamahan, lawatan untuk relasi di dalam keluarga Tuhan, biar kiranya saat ini Engkau melawat mereka. Engkau buka hati dan pikiran mereka. Perkatakan di dalam hati mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bahwa segala sesuatunya Tuhan ciptakan baik. Maka saat ini segala yang baik itu boleh mengalir, relasi dipulihkan antara pasangan, antara mertua, menantu, ipar dengan semua keluarga-keluarga besar dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang meminta berkat secara jasmani, biar kiranya hari ini Tuhan buka setiap pintu-pintu yang tertutup. Ampuni kesalahan mereka Tuhan. Angkat penghalang-penghalang dari hidup mereka. Dan mampukan mereka untuk menerima berkat yang Tuhan telah sediakan pada waktu kami tidur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tender-tender usaha-usaha yang diajukan. Yang saat ini biar Tuhan lindungi. Biar boleh mendapatkan satu sukacita jika tender atau proposal dari orang yang mendoakan, yang minta doa ini Tuhan boleh dikabulkan. Karena Tuhan berkata, mintalah, maka Tuhan akan mengabulkan supaya sukacitamu penuh. Demikian firman Tuhan. Inilah doa-doa yang kami ucapkan Tuhan. Masih ada doa yang belum kami ucapkan, masih tersimpan dalam hati dan pikiran kami. Kami turut taruh di dalam mezbah Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan pengabulan atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap doa berkat-berkat-Mu. Hari ini kami mau bersyukur sekali lagi bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Novi. Tuhan memberkati Ibu Novi. Mari Bapak Ibu semua, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, beri kesehatan kepada kita. Kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini
mau mendengarkan pengumuman dengan Ibu Tuti. Sampaikan firman. Waktu dipersilakan. Shalom, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu hari ini sangat menguatkan kita semua dan banyak pelajaran yang dapat kita dapati atas pengajaran Ibu Novi. Thank you Ibu Novi. Makanya mulai sekarang kita mempraktekkan kata-kata dan sikap yang baik biar anak cucu kita juga akan mengikuti yang baik. Dan selalu kita mendoakan doa pematahan kutuk yang tadi telah diberikan kepada kita setiap hari. Kita mengucapkan terima kasih kepada Oma Opa yang telah hadir pada siang hari ini dan terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Novi atas pewartaan firman-Nya dan kepada Bu Rita dan Bu Monik atas kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Dan terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bu Monika dan kawan-kawan dan kepada pemain keyboard terima kasih Bu Kinta. Dan kepada Multimedia LCD, terima kasih Bu Uni, terima kasih juga untuk Bu Desi YouTube dan Soundman dengan Bro Alvin. Dan terima kasih kepada penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta pengurus lainnya. Tuhan memberkati pelayanan kita sepanjang hari ini. Dan terima kasih juga kepada penyumbang konsumsi hari ini dari salah satu seorang pengurus PD Lansia pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga ibu dan seluruh karya pelayanannya. Ada beberapa pengumuman. 1, PDKK Lansia bulan depan akan jatuh di tanggal 12 September jam 10 pagi seperti biasa di tempat ini dengan tema Jika Tuhan di Pihak Kita. Dan akan dibawakan oleh Ibu Esther Kandau. Bapak Ibu, Oma Opa semuanya diundang kembali untuk bulan depan datang kembali kemari. Dan juga ada PD Lansia akan mengadakan fellowship untuk bulan Oktober pada Jumat 10 Oktober yang akan diadakan di Wisma Samadhi. Bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang berkenan ikut dapat mendaftar di depan di meja pendaftaran dengan teman-teman yang ada di depan dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dapat menghubungi oleh tim doa dengan Ibu Christine di belakang. Dan bagi umat yang ingin berbagi berkat konsumsi dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vanio juga di belakang. Dan pengumuman untuk PD Pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus pukul 10 di tempat ini juga yang akan dibawakan oleh Bapak Hansen Ko dengan tema Layakkan Aku Menghargai Saudaraku. Dan juga pada Kamis ada PD malam, pada tanggal 14 Agustus pada jam 19.30 atau jam 7.03 malam di tempat ini juga bersama dengan Ibu Karyati Kuswandi dengan tema Kemerdekaan Anak-anak Allah, Merdeka dari Dosa dan Kedagingan. Dan juga ada rekoleksi penyembuhan ilahi yang akan diadakan pada tanggal 28 Agustus hari Sabtu tempatnya di P2 yang akan dibawakan oleh Brother Jude dari Malaysia dan Brother Jude ini udah beberapa kali datang ke tempat kita juga dan mengadakan dulu adorasi. Dan Bapak Yopi Tarore, Bapak Ibu diundang dan ini bagus sekali dan semoga menjadi berkat buat kita semua. Kepada Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang baru pertama kali hadir pada PD Lansia ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami mohon
untuk berdiri biar bisa berkenalan. Adakah siapa? Semuanya sudah lama semua ya, terima kasih. Bagi oma opa, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 8 Agustus hari ini dimohon maju di depan untuk didoakan. Silakan bapak ibu yang berulang tahun atau ulang tahun perkawinan silakan maju ke depan. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita mau tumpang tangan kepada teman-teman yang berulang tahun, biar kiranya Tuhan terus mendampingi mereka. Mari kita satukan dalam doa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Kembali 1 tahun Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hari-hari ke depan Tuhan terus pegang mereka dengan tangan kananmu Tuhan. Yang memberikan kemenangan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Biarlah di dalam keluarganya terus ada damai sejahtera. Ada sukacita Tuhan, ada berkat yang melimpah. Dan juga Tuhan biarlah kemanapun kakinya melangkah, boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Apapun yang diperbuat oleh anak-anakmu ini, dengan kedua tangan mereka boleh mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Dan juga boleh memberkati banyak orang. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan jaga kondisinya, Tuhan berikan perlindungan di dalam keluarganya. Jauh-jauhkan dari segala mara, bahaya, dan kecelakaan apapun juga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya berkat Tuhan yang mendampingi, yang melindungi, dan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dengan ucapan syukur. Amin. Selamat ulang tahun Pak. Mana ininya sis? Boleh? Oh, iya. Iya silakan Bu. Selamat ulang tahun Alvin, Ibu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ya, untuk persekutuan kita pada siang ini. Kita sudah mengawali dengan doa, mari kita juga menutup persekutuan kita dengan doa. Allah Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau telah sudah pimpin acara persekutuan doa kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang ini. Melalui anakmu yang kau kasihi Ibu Novianti Basri. Terima kasih Tuhan. Kami boleh lagi belajar. Untuk kami boleh mengenal segala kutuk yang ada dalam keluarga kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami sudah tidak punya kutuk lagi. Karena kami sudah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat kami. Maka kutuk itu sudah tidak ada lagi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu di atas kayu salib. Tolong Ibu Novi Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi heran Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun dia berada. Kau pimpin, Kau beri kesehatan, Kau jaga, Kau lindungi dia dan seluruh keluarganya Tuhan. Sehingga apapun dia kerjakan Tuhan, semuanya berhasil di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami semua Bapa,
Doa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Jika sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya tangan dan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dan Engkau menjaga kami dimanapun kami berada. Kau selalu melindungi kami Tuhan, karena Engkau setia dan mengasihi kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.